Pepaya merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dimanfaatkan mulai dari daun, bunga, buah, bahkan batangnya sebagai bahan makanan. Namun yang paling sering dikonsumsi dari tanaman yang berasal dari Meksiko ini hanya bagian buahnya saja, baik yang sudah matang maupun buah yang masih muda. Di kota Pangkal Pinang, buah pepaya setengah matang ini atau masyarakat lokal biasa menyebutnya kates mengkal merupakan salah satu bahan dasar dari cemilan dari hasil peningkatan akulturasi budaya pada masa kolonial Belanda di Indonesia, yaitu kue kroket. Namun sebelum membuat kue kroket khas Bangka, aku membantu Ibu Husni, salah satu pengrajin jajan serta kue di kota Pangkal Pinang ini, untuk menyiapkan beberapa bahan utamanya terlebih dahulu. Sebagai tahap awal, beberapa bahan utama seperti buah pepaya setengah matang dan juga ketela ungu harus dibersihkan dengan dikupas serta dibuang bijinya. Buah pepaya setengah matang mengandung enzim pepain lebih banyak yang terkandung pada getahnya bila dibandingkan dengan buah pepaya yang sudah matang. Karenanya, mesti dicuci terlebih dahulu untuk mengurangi kadar getah pada buah. Sama halnya dengan ketela ungu. Umbi dari tanaman merambat ini tumbuh di dalam tanah. Meskipun sudah dibersihkan kulit luarnya, namun harus dicuci terlebih dahulu agar sisa tanah yang mungkin masih melekat hilang dan bersih. Proses pembuatan kue kroket khas Bangka sebenarnya tidak berbeda dengan tahapan proses pada pembuatan kroket lainnya, yang terdiri dari tahapan pembuatan isian dan pembuatan adonan kulitnya. Namun salah satu kunci utama dalam olahan cemilan yang berasal dari bahasa Prancis ini adalah cita rasa atau karakter dari isian yang gurih dan menggugah selera. Perpaduan rempah seperti kemiri, bawang merah, bawang putih yang dihaluskan bersama menjadi kunci utama bumbu dalam proses pembuatan cemilan yang cukup mengenyangkan ini. Selanjutnya, agar lebih menggugah selera dan aroma pada adonan isian, udang rebon yang telah dikeringkan dan difermentasi pun dihaluskan, kemudian dicampur dalam adonan rempah yang telah ditumbuk untuk diolah dengan berbagai bumbu masakan nantinya. Proses pembuatan isian kroket khas Bangka ini hampir mirip layaknya dalam proses pembuatan isian pada olahan jajanan lumpia yang menggunakan rebung. Setelah bumbu siap, selanjutnya pepaya setengah matang diserut hingga teksturnya menjadi irisan-irisan tipis yang memanjang agar mudah dijadikan isian. Setelah semua bahan isian lengkap dan siap, kini saatnya mematangkan semua bahan isian. Sebagai tahap awal, bumbu rempah yang telah dihaluskan pun ditumis dengan api kecil. Selanjutnya, udang rebon yang telah ditumbuk halus ditambahkan dan ditumis bersama bumbu hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma harum. Setelah bumbu dan udang tercampur merata, selanjutnya barulah parutan pepaya dituang ke dalam kuali dan terus diaduk bersama bumbu hingga tercampur merata dan kandungan air pada buah pepaya berkurang agar kroket tidak cepat basi nantinya. Sementara Ibu Husni menyiapkan isian, aku membantu menyiapkan adonan kulitnya. Sebelum diolah dan dicampur dengan bahan lainnya nanti, ketela ungu harus dikukus terlebih dahulu. Proses pengukusan ini fungsinya selain agar melunakkan tekstur umbi dari tanaman merambat ini, juga berfungsi agar kandungan zat polifenol serta beta karotin yang tinggi yang terlihat jelas dari warna ungu pada umbi tetap terjaga. Setelah matang, ketela ungu harus segera ditumbuk selagi hangat hingga halus agar mudah dibentuk dan dicampur dengan bahan lainnya menjadi adonan. Kue kroket khas Bangka biasanya terbuat dari adonan kentang atau singkong yang dihaluskan dan dicampur dengan tepung tapioka sebagai adonan kulitnya. Namun Ibu Husni
sengaja menggunakan ketela ungu sebagai adonan kulit pada kue kroket buatannya sebagai inovasi. Selain biasa digunakan sebagai bahan adonan kue atau jajanan karena teksturnya yang lembut, setelah matang, ketela ungu juga mudah dipadukan dengan bahan lainnya. Setelah tekstur umbi ketela ungu hancur dan menjadi adonan, kemudian ditambahkan tepung terigu dan diaduk bersama hingga tercampur merata dan kalis. Kue kroket merupakan sebutan olahan cemilan yang dikenal akan tampilannya yang berbentuk silinder dengan isian potongan sayur seperti wortel, buncis, atau kentang yang dicincang halus. Kemudian dilapisi adonan putih telur dan dibalut tepung panir lalu digoreng. Namun kue kroket khas Bangka berbeda karena tidak menggunakan tepung panir dan telur ayam di dalam adonannya. Proses selanjutnya yaitu mencetak adonan. Adonan kulit ini dicetak dengan dipadatkan dan dipipihkan dengan tangan. Kemudian ditambahkan tumisan pepaya muda. Sebagai tahap akhir, setelah semua bahan tercampur, adonan kue kroket pun siap dimatangkan dengan digoreng. Hampir setiap hari, Bu Husni membuat beragam olahan jajanan berdasarkan pesanan. Selain memproduksi kue kroket original yang terbuat dari kentang, kue kroket dari ketela ungu ini merupakan salah satu inovasi produk olahannya. Indul, kuenya sudah matang dicipin. Oh, ini yang sudah matang, Bu? Ya. Kue kroket isi pepaya ini merupakan jajan tradisional khas Bangka yang digemari karena sensasi rasanya yang gurih serta mengenyangkan. Adonan kulit dari ketela ungu yang tinggi akan beta-karotin serta vitamin A dan karbohidrat ini berpadu dengan isian buah pepaya yang kaya akan zat papain yang juga berfungsi membantu meningkatkan kekebalan tubuh untuk membantu mencegah pertumbuhan sel-sel kanker serta membantu penyembuhan jaringan karena enzim ini memiliki sifat antimikroba atau antibakteri yang handal.